Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara BUMN Holding Outlook bersama PT Bio Farma Persero pada siang hari ini. Kegiatan ini akan menampilkan bagaimana kinerja transformasi bisnis BUMN Holding sektor kesehatan, yaitu PT Bio Farma. Pada siang hari ini, kita akan mendengarkan langsung paparan dari Direktur Pemasaran, Penelitian dan Pengembangan di PT Bio Farma, yaitu Ibu Dr. Sriharsi TTQ MS. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Apa kabar Bu? Baik insya Allah ya Bu. Baik, Prof. Hajeng. Terima kasih Bu sudah hadir menyisihkan waktu untuk acara siang hari ini. Walaupun pasti sangat padat ya Bu. Iya. Jadwalnya. Sebelum paparan Ibu Teki dimulai, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kurikulum vitae singkat dari Ibu Sriharsi TTQ. Narasumber kali ini adalah Ibu Dr. Sriharsi TTQ MKes. Beliau sebagai Direktur Medis dan Hubungan Kelembagaan BUMN Holding Sektor Farmasi. Beliau lahir di Yogyakarta 28 Juni 1964 dan sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pemasaran, Penelitian dan Pengembangan di PT Bio Farma. Beliau lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tahun 1989 dan melanjutkan Magister Kesehatan di universitas yang sama. Baiklah hadirin sekalian, marilah kita mendengarkan paparan dari Ibu Dr. Sriharsi TTQ. Kepada Ibu Dr. Sriharsi silahkan. Ya. Terima kasih Prof. Hajeng untuk sambutannya. Yang saya hormati seluruh sivitas akademika dari UNPAD, dan kali ini juga hadir banyak yang dari mahasiswa. Hari ini saya mendapat kesempatan untuk memberikan informasi yang nanti mungkin barangkali dari semua pihak yang berkepentingan bisa mendapatkan manfaatnya terkait dengan holding BUMN Farmasi, khususnya dalam perannya sebagai ketahanan kesehatan nasional. Ini sesuatu hal yang judul yang sangat challenging, dan memang kita melihat ke depan Bio Farma ini memiliki peran yang memang sangat diharapkan hadir untuk meningkatkan ketahanan kesehatan nasional. Jadi opportunity-nya juga ada. Untuk outline dari paparan saya ada 3. Yang pertama terkait bagaimana nanti Bio Farma Holding Farmasi ini kami akan coba ceritakan, karena memang selama 3 tahun ini kami berdiri dan sebagai BUMN Holding Farmasi. Kemudian challenging untuk pengembangan dan ketahanan kesehatan nasional, serta opportunity yang kita harapkan dalam pengembangan dan ketahanan industri farmasi sendiri. Untuk BUMN Holding Farmasi sendiri, melalui SK dari Kementerian BUMN dan juga dari Perpres yang ada, Bio Farma ini sudah ditunjuk sebagai leader dalam BUMN Holding Farmasi yang terdiri dari 3, yaitu Bio Farma sendiri, Kimia Farma, Indofarma, dan Inuki. Seperti yang diketahui, Inuki adalah industri nuklir Indonesia, dan ini dalam posisi kami harus siap untuk membuat bisnis baru terkait dengan radio nuklir yang nanti akan diharapkan ke depannya akan memenuhi kebutuhan radio diagnostik maupun radioterapi. Kemudian Kimia Farma dengan holding BUMN-nya sendiri memiliki beberapa anak usaha, baik itu dari manufacture-nya sendiri, Kimia Farma Trading Distribusi atau KFTD, Kimia Farma Apotek, juga ada PT Sil ya yang ada di daerah Lembang ini. Kemudian Kimia Farma juga memiliki penyertaan saham dalam Mandiri Health, dan juga terkait dengan Kimia Farma untuk Farmakope Indonesia serta juga Papros. Nah, sedangkan Indofarma sendiri memiliki anak usaha Indofarma Global Medica dan ada Farmalab. Di KFA sendiri ada lab, klinik, dan diagnostik. Kalau kita melihat di sini bahwa kita end to end ada hadir di Indonesia, baik dari manufacture sampai ke services layanan retail, baik itu lewat apotek yang tersebar di Indonesia sekitar 1.200 dan lab klinik sekitar 400. Ini yang ada. Terus bagaimana sebetulnya yang diharapkan untuk
sebuah BUMN ini hadir untuk Indonesia. Ada dua peran vital di sini, yang mana adalah sebagai value creator dan agent of development sendiri. Kita memiliki Bio Farma ini peran strategis dalam meningkatkan perekonomian Indonesia sesuai dengan Undang-Undang BUMN yang baru terbit nomor 19 tahun 2003 bahwa maksud dan tujuan dari pendirian dari BUMN adalah untuk menciptakan nilai tambah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum dan menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha baru, jadi sebagai agent of development. Peran ini sangat diharapkan karena memang tidak hanya sisi bisnis saja Bio Farma sebagai BUMN ini hadir, tetapi justru juga ada peran bagaimana membuat ketahanan kesehatan masyarakat di Indonesia ini bisa terus ada dan lebih meningkat perannya. Nah, contoh-contoh dari value creator tentunya pertumbuhan dari bisnis yang tidak boleh rugi lagi di BUMN, dan kita juga harus memperhatikan semua bisnisnya ini, resiko bisnisnya harus kita analisa kajian pada saat menentukan portofolio ini akan kita putuskan untuk kita tetapkan sebagai portofolio baru atau memberikan melanjutkan dari portofolio yang sudah ada di Indonesia saat ini. Sehingga dengan value creator kita berharap kontribusi dari BUMN Holding Farmasi ini kepada Indonesia akan terus tumbuh, serta nilai aset dari BUMN kepada Indonesia pun juga tumbuh, dan terutama adalah untuk Bio Farma sendiri memiliki peran untuk ekspor ke luar negeri karena polio, salah satu produk dari Bio Farma ini memenuhi 3/4 kebutuhan polio di Indonesia. Jadi ini value creator yang memang harus kami jaga dan terus pelihara dan terus ditingkatkan. Kemudian peran kedua adalah sebagai agent of development. Tentu kita harus melihat bagaimana sama-sama seluruh BUMN dan seluruh cita-cita dari pemerintah akan mensejahterakan masyarakat. Disinilah peran ini, sehingga kita ada beberapa hal kecil yang mungkin tidak menjadi prioritas dari swasta, kita diminta untuk tetap aktif menjadi leader di situ, sehingga kadang-kadang kita harus menjadi perintis pertumbuhan suatu organisasi suatu portofolio baru dan ditugaskan untuk mengawal dari awal sehingga sampai menjadi sesuatu produk yang memang established. Dan inilah pembedanya antara BUMN dengan swasta sebagai agent of development itu. Contoh-contoh yang mungkin bisa saya sharingkan terkait agent of development ini adalah peran dari kita pada saat melakukan beberapa inovasi dari produk vaksin COVID yang baru saja kita berlalu ini. Ada vaksin Endovac, Endovac ini adalah vaksin COVID yang disuntikan pertama kali oleh Presiden, launchingnya di Bio Farma juga. Ini menjadi sesuatu kebanggaan karena dari end to end itu, dari hulu ke hilir adalah hasil karya dari Bio Farma, tetapi menggunakan seed dari Baylor Institute. Vaksin NOPV ini juga merupakan vaksin kebanggaan karena ini adalah EUL, Emergency Use yang diberikan oleh WHO untuk pertama kalinya sebelum vaksin-vaksin lain mendapatkan EUL. Nah, NOPV 2 ini saat ini menjadi satu-satunya yang dimiliki oleh dunia dan asalnya dari Bandung. Dan ini menjadi sesuatu hal kebanggaan karena kami berhasil menjadikan sebuah produk dari teknologi yang dibiayai oleh BMJF. Kemudian vaksin HPV, kita tahu bahwa kanker leher rahim ini menjadi sesuatu hal yang kematian wanita yang nomor 2, dan Bio Farma kemarin mendapatkan tugas dan tantangan dari Kementerian Kesehatan, bisa nggak sih mendapatkan transfer teknologi dari M&A, perusahaan dari luar negeri, dan kami akhirnya mendapatkan kepercayaan bahwa Bio Farma masuk ke dalam seleksi dan bisa nanti mendapatkan transfer teknologi tersebut di Indonesia untuk vaksin HPV ini. Dan mereknya kami ganti dulu untuk awalnya, dari mulai mereknya nanti kemudian sampai ke transformasi transtech yang berikutnya seperti filling, kemudian formulasi dan sebagainya. Ini mereknya kami kemarin baru aja launching dengan merek Nusagar.
Ini 3,1 juta dosis sudah didistribusikan gratis oleh pemerintah untuk anak umur kelas 5 dan kelas 6 SD. Jadi kalau dulu kita harus membayar sampai jutaan, sekarang gratis diberikan. Ini menjadi sesuatu inovasi yang kami kawal. Juga pada saat COVID kemarin kami banyak sekali mendapatkan kesempatan untuk mengkreasikan produk-produk baru seperti biosaliva. Jadi ini adalah cara mengambil virus dengan tidak melalui dicolok di hidung, tetapi cukup kumur gargling. Nah, ini biosaliva. Nah, ini sayangnya memang biosaliva perlu ada beberapa inovasi produk. Kadang-kadang kita harus mengawal dari mulai hasil riset sampai masuk ke regulasi. Sayang regulasinya belum sempat terubah, sehingga ini biosaliva hanya sampai produksi tapi belum menjadi satu standar yang ada. Service scan ini juga ada sama seperti Nusagat tadi, kita service scan ini ada deteksi kanker leher rahim melalui urin. Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin selama ini kita melihat untuk deteksi kanker leher rahim ini melalui golden standardnya di Kementerian Kesehatan atau di Indonesia masih pakai tes IVA atau pap smear. Banyak ternyata yang tidak berkenan untuk dilakukan tes pap smear dengan cara yang kurang nyaman. Nah, kami melakukan kerjasama kolaborasi dengan UI RSCM dan satu startup industri yang kemudian kita menghasilkan merek service scan, yaitu pengambilan sampel yang bisa mendeteksi HPV virus ini lewat urin. Nah, ini sesuatu hal yang akan menjadi peluang buat kita untuk meningkatkan deteksi dini kanker leher rahim, agar yang saat ini dengan pap smear hanya masih 10% atau malah justru di bawah. Target kita untuk mengeliminasi kanker leher rahim itu harus memenuhi golden 3 triple, yaitu kesuksesan untuk cakupan imunisasi 90% harus bisa terpenuhi dari sasaran yang ditetapkan, deteksi dini kanker leher rahim lewat golden standard, baik itu HPV kit ini atau pap smear atau IVA itu sampai 70%, dan dari yang terdeteksi ini adalah harus mendapatkan terapi sesegera mungkin, sehingga harapan kita kematian akibat kanker leher rahim yang nomor 2 di Indonesia ini bisa lebih menurun, karena sudah sejak awal penyebab kanker leher rahim ini kan dari HPV sudah terdeteksi. Artinya dari ditemukannya virus ini sampai menjadi terdiagnosa kanker ini butuh waktu mungkin 5 tahun atau lebih cepat kalau memang perilaku dari yang bersangkutan ini menjadi kurang bagus. Nah, ini yang kami lakukan, model preventive action ini yang harus kedepannya adalah menjadi prioritas. Ini service scan. Juga kita kemarin pada saat pandemi ada beberapa merek yang ada seperti Biocof, MBiocof itu untuk swab ya Bu ya. Jadi itu dari swab kita ada reagennya yang kita buat. Jadi pengalaman ini yang disebut ketahanan dan agent of development ini adalah harga swab dulu masih ingat ya 1 juta, 1,5 juta dan sebagainya. Dengan produksi dari Bio Farma kami bisa mengendalikan dan lewat pendampingan dari BPKP harga itu langsung bisa turun sampai 250, 450. Harga reagennya memang itu kan ada komponen reagen, kemudian ada ekstraksi RNA, kemudian jasa ya dan sebagainya. Tapi paling tidak Bio Farma lahir dengan satu produk dalam negeri, TKDN-nya terpenuhi dan bisa mengontrol dari biaya. Itu idealnya seperti itu. Tapi memang tidak seluruh inovasi ini bisa berhasil untuk sampai regulasi itu ada. Dan inilah memang PR kita seperti itu yang terjadi. Nah, selain dari agent of development terkait inovasi dari produk, tentunya ada inovasi proses yang kami lakukan. Ada beberapa regulasi yang di dalam internal kita yang menggunakan platform digital V100 itu yang untuk pengadaan track and trace dari distribusi dari vaksin agar ini bisa terpenuhi sampai ke daerah 38 provinsi dengan memantau agar tidak terjadi vaksin yang palsu
vaksin ini kemudian kita lakukan dengan barcoding, kemudian kita distribusi dengan suhu 2-8. Ini kemarin waktu pandemi sangat-sangat banyak yang bisa kita lakukan. Termasuk regulasi dari EUA ini kemudian kita harus bekerja sama dengan BPOM agar mereka merelaksasi. Jadi ini inovasi-inovasi proses yang diinisiasi dari BUMN atau Bio Farma khususnya agar semua pada saat pandemi, pada saat momentum harus kita membuat suatu kolaborasi yang baik, ini kita lakukan dan kita kawal bareng. Ini yang kita lakukan. Sehingga pada saat pandemi kita melihat bahwa BUMN dalam pemulihan ekonomi nasional sangat dirasakan dengan adanya vaksin ini sebagai game changers yang harusnya menjadi sesuatu hal yang tentunya kita lihat buktinya. Berikutnya adalah challenging terkait dengan pengembangan dan ketahanan kesehatan nasional. Dari awal tadi kita lihat struktur organisasi dan kami juga melihat bahwa di sini kita memiliki site produksi dari Kimia Farma, Indofarma maupun Bio Farma, dan Kimia Farma sendiri ada beberapa site yang ada, baik itu dari Sungun, di Jakarta sendiri ada, di Bali ada, di Semarang ada, di SIL di daerah ini yang untuk terkait essential oil, dan Papros di Semarang, Watu Dakon juga ada. Nah, ini kita melihat ada beberapa kapasitas produksi dan portofolio yang akan kami atur. Holding BUMN Farmasi sendiri baru lahir 3 tahun ini, kebetulan lahirnya pas pandemi. Jadi kami tidak punya cukup waktu untuk membuat perencanaan pada saat holding ini dibentuk, kemudian kita lakukan, karena prioritas utama kita adalah pada saat itu bagaimana pandemi segera berakhir. Nah, setelah pandemi ini kemudian berakhir, barulah kita akan lakukan beberapa kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh Bio Farma ke depannya terkait perapian dari portofolio yang ada. Karena misalnya di Indofarma juga ada beberapa produk yang dimiliki oleh Kimia Farma, ini kami akan lakukan mapping dan mana yang lebih efektif, efisien, dan mungkin kapasitasnya lebih besar. Kami akan lakukan perombakan terkait dengan kapasitas produksi, utilisasinya biar lebih besar dan sebagainya agar ke depannya lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan dari ketahanan kesehatan maupun dari alkes, obat, dan herbal. Nah, cita-cita ke depan kalau saya ditanyakan ini, holding BUMN Farmasi Nasi akan membuat ekosistem healthcare yang lengkap dari ujung ke services. Jadi R&D-nya pun nanti akan kami kelola bareng-bareng lewat holding. Ada Indonesian Healthcare Institute ini yang nanti akan kita bentuk. Kemudian ada manufacturer yang tadi banyak, nanti mungkin akan kita evaluasi mana yang masih akan terus dilakukan sesuai dengan produk yang ada atau akan diganti. Nah, ini akan menjadi sesuatu new Bio Farma company yang akan kita harapkan KF Manufacture, PH dan INAF ini akan menjadi lebih simplifikasi terkait dengan produk dan lainnya. Distribusi juga nanti kami akan lakukan simplifikasi, tapi dengan beberapa hal yang memang harus kita lihat. Ada yang distribusi terkait dengan rantai dingin atau yang obat biasa, ini akan ada perbedaan. Retail pun juga kita melihat tadi Kimia Farma Apotek 1.200, nanti akan kita lihat kalau Bapak dan Ibu lihat itu kayak di rest area kadang-kadang ada Kimia Farma Express, itu berarti kelasnya hanya untuk lokasi untuk persediaan yang sedikit. Tapi kan ada yang Kimia Farma yang premium dan sebagainya. Nah, ini nanti akan kita buat sesuai dengan lokasi dan peruntukannya dengan jumlah omset yang ada. Kemudian kita yang menarik di sini ada healthcare services. Cita-citanya nanti BUMN ini ada beberapa klinik yang dimiliki oleh BUMN. Nanti apakah nanti mereka juga akan terkoordinasi lewat kolaborasi lewat Kimia Farma Diagnostik menjadi healthcare services, karena BUMN sendiri kan cukup besar, cukup banyak, dan masing-masing memiliki klinik masing-masing dan laboratorium masing-masing. Bahkan rumah sakit pun ada beberapa yang sudah dikelola Indonesian Health Corporation, ada 70 rumah sakit yang ada. Nah, ini kita akan mencoba melakukan kolaborasi untuk ke depan agar lebih sesuai, dan kita berharap semua kebutuhan terkait dengan klinik
dan laboratorium maupun apotek serta yang lainnya bisa menggunakan prioritas dari produk-produk dari manufacturer yang dimiliki oleh BUMN. Ini yang namanya sinergi dan kolaborasi dari BUMN. Selain itu masih belum tergarap terkait dengan payor ataupun insurance, kan, tapi di Kimia Farma memiliki Mandiri in Health dan di Telkom memiliki Admedica. Ini sesuatu hal yang nanti ke depannya akan kita garap bareng. Di samping itu karena health teknologi ini perlu digital company, nanti tentu akan ada New Bio Farma Digital Company. Kalau kita melihat sendiri di sini ada sistem ketahanan kesehatan, Bio Farma sebagai BUMN nggak akan lepas dari transformasi dari kesehatan Indonesia yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kalau Bapak dan Ibu melihat di sini rumah yang sudah berkali-kali pada saat kemarin Undang-Undang Kesehatan ramai dibicarakan, rumah inilah yang sebetulnya menjadi visi dan misi dari Kementerian Kesehatan. Kami harus mengikuti apa yang menjadi arahan dari Kementerian Teknis, yaitu Kementerian Kesehatan. Jadi sejalan dengan visi Presiden akan diharapkan Kementerian Kesehatan ini akan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Ini menyongsong Indonesia Emas 2045. Jadi ini satu visi yang sangat luhur, sehingga pada saat menuju visi ini, mereka ada beberapa cara-cara untuk menuju ke sana. Yang berhubungan dengan Bio Farma ini sudah bisa dilihat di sini bahwa transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, dan transformasi sistem ketahanan kesehatan. Yang kelihatan adalah pencegahan primer. Di sini kita menghadirkan bahwa peran dari Bio Farma di sini adalah imunisasi rutin 14 antigen sudah dilakukan pencanangannya oleh Pak Menkes, dan 2 adalah posisinya saat ini baru, yaitu rotavirus dan HPV. Tadi HPV sudah saya ceritakan, rotavirus. Nah, dari 14 antigen ini 13 antigen itu dipenuhi oleh Bio Farma. 1 antigen memang saat ini masih menggunakan skema AMC, Advanced Market Scheme, jadi menggunakan pengadaan lewat UNICEF ya. Jadi ini yang kami belum bisa memenuhi dari 1 PCV ini. Ini yang kemudian harus kita kejar, apakah nanti ke depannya Bio Farma bisa mengejar 14 antigen ini atau mungkin akan bertambah lagi ke depannya untuk bisa masuk di dalam program imunisasi nasional. Nah, untuk pencegahan sekunder juga ada screening 14 penyakit penyebab dari kematian tertinggi yang akan kita lakukan itu dari mulai usia, sasaran usia, screening, stunting, dan peningkatan ANC dan kesehatan ibu dan anak. Ini sangat erat hubungannya dengan Bio Farma sendiri maupun Kimia Farma, Indo Farma, dan Papros, karena produk-produk kami pun juga dibutuhkan untuk produk stunting. Imunisasi pun juga masuk di dalam program stunting. Stunting kan akan harus diturunkan angkanya, dan salah satu anak-anak stunting itu karena status imunisasinya pun juga tidak lengkap. Nah, ini tugas kita bareng-bareng di situ. Kemudian produk-produk yang dimiliki oleh Indo Farma pun ada di situ, dan Kimia Farma untuk masuk ke tablet FE dan sebagainya. Biskuit terkait dengan stunting itu juga ada. Nah, ini kita masuk ke dalam situ. Kemudian meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari layanan primer, kita juga melihat di situ. Dan juga yang menarik di sini kita melihat transformasi sistem ketahanan kesehatan, di mana ada 14 antigen top 10 dari BBO yang sudah menjadi sasaran, dan kita juga melihat ada top 10 untuk alat kesehatan baik itu volume dan value-nya yang ada. Untuk ini yang menjadi concern di kita adalah bahan baku obat yang memang menjadi sesuatu hal yang perlu untuk dikawal bareng, ada terkait dengan paracetamol misalnya. Ini sesuatu hal yang harus kita kerjakan bareng-bareng, mulai dari produksi dari Pertamina, nanti bagaimana bisa untuk masuk sebagai bahan baku dan kemudian masuk ke dalam Kimia Farma Sungwon. Kebetulan yang dikerjakan di situ adalah FSP. Dan bagaimana nanti ini akan bisa memenuhi ini menjadi sesuatu hal. Kemudian memperkuat ketahanan tanggap darurat ini sama ya, seperti kita melihat
pada saat pandemi kemarin kami memang masih memiliki teknologi yang masih prudent ya, seperti inactivated vaksin, kemudian rekombinan dan sebagainya. Kalau saat ini kita nanti mendapatkan dana PMN dan untuk kedepannya kita nanti akan masuk ke dalam teknologi mRNA. Tentunya kita harus mencari mitra dari mRNA ini, siapa yang nanti akan masuk untuk mendampingi Bio Farma agar bisa dipercaya mendapat teknologi transfer dari mRNA tersebut. Nah, ini yang kita berharap ke depannya bisa Bio Farma juga sudah dipercaya sebagai spoke, hub and spoke dan teknologi ini. Afrigen kebetulan dari Afrika mendapatkan kepercayaan global untuk mendapatkan teknologi tersebut, dan Bio Farma termasuk salah satu yang mitra yang untuk spoke-nya nanti untuk bisa untuk Asia dan sebagainya. Nah, ini yang nanti harus kita kawal bareng-bareng. Kemudian bagaimana untuk peran dari Bio Farma sendiri untuk mendukung menuju Indonesia Emas? Tadi sudah saya sampaikan bahwa kami mulai dari preventif, dari awal, sehingga diharapkan dengan upaya-upaya preventif ini akan diperkuat generasi muda yang saat ini nih mungkin mahasiswa, masih sekolah dan sebagainya, nanti ke depannya pada saat 2045 kan akan menjadi leader. Nah, ini harus siap dengan kondisi yang sehat dan produksi. Jangan sampai generasi yang dengan demografi emas yang sangat kemewahannya ini, yang kita kan memang banyak penduduknya, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Ini yang perlu sekali kolaborasi dari seluruh program-program pemerintah, kementerian dan lembaga, termasuk Bio Farma dalam kapasitas sebagai BUMN, sehingga kita harus menunjang 7 agenda pembangunan melalui yang sudah ditetapkan di dalam RPJMN di 2020 sampai di 2024, yang pada dasarnya 7 agenda ini nanti akan masuk ke 5 prioritas BUMN yang menjadi dasar dari transformasi. Yang pertama adalah nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia. Tadi sudah saya sebutkan sebagai value creator, sehingga kita harus survive, hidup, aset nambah, profit nambah dan sebagainya. Kemudian inovasi model bisnis pun juga harus dilakukan. Jadi mulai dengan yang inactivated kita kuasai, tapi kemudian kita harus masuk ke mRNA gitu. Atau misalnya dari BBO sendiri kan kita harus kuasai juga untuk menjadi satu produk yang memang sesuai dengan bahan baku obat yang diperlukan oleh Indonesia. Kepemilikan teknologi pada dasarnya sama ya, kita semakin ke sini digital ini menjadi sesuatu hal yang menjadi penting. Di Bio Farma sudah mengawali pada saat melakukan distribusi vaksin, 420 juta vaksin ini kita kawal lewat aplikasi SMDV. Ini adalah salah satu kepemilikan teknologi yang sudah proven dan terbukti di Bio Farma. Kemudian peningkatan investasi, baik itu lewat PMN maupun lewat kami harus mengambil dari sumber investasi lain untuk menuju ke arah produk-produk yang baru, perlu penambahan dari investasi yang sangat urgent untuk diperlakukan, termasuk investasi bagaimana Bio Farma ini nanti ke depannya harus masuk ke dalam bisnis radio diagnostik tadi. Jadi radio diagnostik yang kita akan siklotron ini akan FGD yang nanti akan dihasilkan untuk mendiagnosa dan mendampingi alat-alat yang secara prioritas di Kementerian Kesehatan. Akan ada beberapa investasi untuk PET scan di rumah sakit vertikal. Nah, kami harus mencoba menyediakan PET scan ada, tapi alat kontrasnya nggak ada, alat radioisotopnya nggak ada. Nah, ini yang harus kita kejar. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Itu sesuatu hal yang memang baru, portofolio baru, sehingga kami harus menyiapkan tim tertentu. Ini adalah peningkatan investasi yang prioritas untuk di 2024 untuk Bio Farma nanti. Dan terakhir adalah pengembangan talenta yang sudah saya sampaikan tadi. Banyak dari jumlah di Bio Farma ini milenial itu sudah termasuk porsi yang terbanyak. Nah, jadi kalau saya kelompok baby boomer itu udah sedikit, Bu. Nah, kalau yang lainnya ini milenial udah mulai. Tapi bagaimana milenial ini
bisa bertalenta, punya bakat dan sesuai dengan zamannya. Ini yang harus kita beri kesempatan. Kebetulan di Bio Farma sendiri atau di BUMN sendiri ada dua program terkait dengan bagaimana wanita atau perempuan di kepemimpinan di Bio Farma mendapatkan porsi 25%. Dan kemudian di milenial itu juga mendapat komposisi yang juga sama ya, 20% kalau nggak salah itu. Jadi artinya Pak Menteri Erick Thohir sendiri sangat aware terhadap demografi ini dan kemudian bagaimana menyiapkan sejak dari awal agar di 2035 atau di 2045 ini siap para penerus dari generasi kita. Nah, berikutnya kami ingin menceritakan tentang lesson learned dari pandemi kemarin. Nggak semuanya ini baik-baik saja. Kalau mungkin masyarakat melihat, wah udah pandemi udah selesai, kemudian bisa lepas masker, bisa pergi ke luar negeri dengan gampang dan borderless bisa dilakukan. Tapi sebetulnya ada beberapa hal yang kami perlu ceritakan. Pada saat pandemi kita melihat sulitnya kita mendapatkan peserta uji klinis karena terlockdown, ya kan? Nggak bisa komunikasinya kita lakukan. Sulitnya kita mendapatkan bahan baku dari India dan Cina karena mereka lockdown. Padahal kita dikejar untuk beberapa produk. Supply yang dari itu baik barang produk jadi, bulk, media, reagen, kit, bahan baku, semua itu dalam kondisi sulit. Nah, ini semua termasuk pengurangan dari jadwal produksi kami yang harus kita alihkan. Ini yang lebih prioritas mana? Oh, vaksin COVID dulu. Jika kami harus membuat delay beberapa, termasuk rota, termasuk hepatitis dan sebagainya, kami harus delay dulu untuk supaya ini kita prioritaskan. Ini adalah keputusan leadership yang harus saat itu kami lakukan. Dan ya nggak apa-apa untuk Indonesia, bukan untuk Bio Farma. Kalau kita ngomong tentu Bio Farma sendiri, ya nggak bisa dong. Karena Bio Farma adalah bagian dari BUMN dan BUMN adalah bagian dari semuanya. Saya sangat mengharapkan dari Pastor 28 ini semua harus dikondisikan dalam situasi pandemi. Kita melihat dampak-dampak yang terjadi yang kita harus lakukan, sehingga ada beberapa yang dilakukan oleh transformasi yang dilakukan oleh BPOM seperti regulasinya dipermudah dan sebagainya. Di Kementerian Kesehatan pun juga, di kami pun juga, sehingga ada skema-skema akses yang khusus yang harus dilakukan, evaluasinya juga harus dilakukan, nggak bisa datang, mungkin harus lewat online, review dokumennya dipercepat dan sebagainya. Ini sesuatu hal yang kemarin itu sangat dirasakan. Nah, ini alhamdulillah Bio Farma bisa menyelesaikan produksi dari vaksin yang kita mendapatkan bulk itu cepet-cepetan, dan kemudian kita produksi 122,5 juta, tambah lagi yang dari Sinovac, hampir mayoritas memang menggunakan Sinovac, dan kemudian ada beberapa vaksin tambahan dari AZ, Moderna dan lain, Pfizer dan sebagainya, termasuk Covovax, dan semuanya adalah lewat penugasan Perpres 99 tahun 2019 yang kemarin sudah kita pedomani. Dan dampaknya memang sampai saat ini menjadi sesuatu yang menjadi PR buat kita, karena dampak dari pandemi ini memang benar-benar sangat perlu mendapatkan solusi dari semua pihak kementerian yang ada. Nah, kita melihat pandemi ini merupakan momentum yang bisa kita ambil lesson-nya. Kecepatan, kelayaan, skalabilitas dan akses ini menjadi sesuatu hal yang sangat menjadi satu bahasa. Nah, ini kerennya pada saat pandemi adalah semua merasa bahwa segera harus selesaikan pandemi. Sehingga pada saat kita membuat keputusan-keputusan yang tercepat terkait apa ini teknologi yang akan kita lakukan, bagaimana ini kita harus vaksin belum ada, kita harus melakukan apa? Kita membuat reagen. Nah, alhamdulillah itu menjadi sesuatu hal yang sangat mensolusikan seperti harga kita turun. Kelayakan, tapi kita harus juga mengembangkan teknologi yang memang harus kita evaluasi apakah kita mampu dan mempunyai kepercayaan diri. Kita kenapa mengambil yang inactivated? Karena memang produksinya kita adalah memiliki fasilitas produksi yang inactivated. Jadi kita cari teman yang memang punya fasilitas dan teknologi yang sama, sehingga itu cepat lah.
Kalau kita langsung nggak bisa, yang terbaik atau katakanlah mRNA, katakanlah yang kemarin kan, tapi nyatanya juga sama, yang di Amerika pakai mRNA juga belum juga selesai-selesai. Jadi keputusan ini adalah lebih banyak karena kita harus yakin apa teknologi yang kita miliki dan kita bisa segera menyediakan itu adalah vaksin apapun, ada vaksin yang cepat untuk disediakan. Nah, itu keputusan yang strategis yang harus kita tahu, lesson learned inilah yang harus kita ambil. Kemudian kita juga melihat pada saat short term kemarin prioritas untuk mendapatkan pasokan segera. Kalau cuma mengandalkan produk jadi saja, hanya dapat cuma 3 juta, 5 juta, 10 juta. Nggak bisa untuk penduduk se-Indonesia 270 juta. Kebutuhan yang dihitung oleh Kementerian Kesehatan waktu itu 246,8 juta pada saat awal. Gimana caranya? Ya berarti harus beli bulk. Harus ngambil bulk. Nah, itu yang keputusan ini yang short term yang harus kita buat, sehingga itu kita feeling kemudian lakukan ya. Kemudian mid term, walaupun seperti ini kita harus mikir jangka panjang dan mid term. Kita bekerja sama dengan seluruh akademi perguruan tinggi termasuk Eijkman dan sebagainya untuk kita bekerja sama apa yang bisa dilakukan untuk dari hulu ke hilir, mulai dari bulknya. Kebetulan kita mendapatkan tugas ya memang dari BRIN, dari Eijkman waktu itu, dari Unpad juga ada, dari ITB juga ada gitu. Ada yang dari UNER bekerja sama dengan Biotis dan sebagainya. Kebetulan yang bisa lolos sebetulnya yang agak lebih dekat adalah dari Eijkman, tetapi kemudian ini belum bisa mencukupi untuk masuk ke skala industri, sehingga kita membuat keputusan untuk mengambil dari seatnya dari Baylor untuk lebih mempercepat. Nah, kemudian long termnya bagaimana yang tadi saya sebutkan dari mRNA akan kita buat supaya kita nggak ketinggalan, supaya lebih lengkap, sehingga semua teknologi dari platform yang ada bisa kita dapatkan. Kita bekerja sama dengan WHO, kita mendapatkan verifikasi bahwa CEPI ini sudah memberikan kepada kita Bio Farma sudah cukup kok lolos untuk menjadi hub and spoke sebetulnya, tapi kita mendapatkan dari sisi spoke-nya. Kemudian kita juga melihat bahwa memang perlu kita melihat ada uniqueness dan competitiveness itu menjadi sesuatu hal yang perlu pada saat kita melakukan inovasi dan kolaborasi. Kita harus melihat bahwa apa-apa yang menjadi pertimbangan dari sebuah produk dalam melakukan inovasi sampai ke dalam market atau pasar, kita apa uniqueness dari produk-produk tersebut. Kompetitif nggak, baik itu dari harga maupun dari sisi teknologinya yang ada. Ini adalah sesuatu yang proses yang biasa kita lakukan. Nah, perjuangan dari vaksin sendiri pada saat pandemi dan nanti ke depannya, kita erat hubungannya dengan Kementerian Luar Negeri, dan ini terlihat pada saat kemarin kita mencari bulk Sinovac ini yang datang ke sana nggak hanya dari Direktur Bio Farma, tapi ada dari Kementerian Luar Negeri hadir, Kementerian BUMN hadir, Kementerian Kesehatan pun juga ikut hadir, dan itu sudah dari awal kita sama-sama bahwa ini untuk Indonesia. Jadi semua batas ini sepertinya hanya satu bahasanya, cepetin untuk supaya pandemi ini segera selesai, dan kami mendapatkan alhamdulillah supply bulk memenuhi 122,5 juta dari vaksin yang kita produksi dari bulk ke produk jadi. Ini cukup besar, dari 428 juta vaksin yang dibutuhkan di Indonesia. Dan Bio Farma sendiri selain Sinovac, kami juga mendistrikan seluruh diplomasi dari luar negeri ini juga kita mendapatkan bantuan dari luar negeri, dari COVAX Facility untuk kami distribusikan vaksin-vaksin dari AZ, dari Pfizer, dari Moderna, dari yang lainnya, Covovax dan lain-lain, kita dapatkan untuk kita distribusikan, sehingga hampir 400 juta dosis seluruhnya keluar dari Bio Farma, dan ini menggunakan aplikasi dari SMDV. Nah, ini perjuangan saya perlihatkan foto-foto yang ada pada saat awal Agustus 2020 itu kita mendapatkan vaksin, semua sangat merasa ada harapan untuk menyelesaikan dari pandemi yang mencekam. Dan di situ kita melihat kalau Bapak dan Ibu pada saat melihat bagaimana mungkin kalau di Unpad ini sebagai tetangganya Bio Farma,
itu pada saat datang vaksin ini mendapatkan protokol yang melebihi dari presiden. Karena kan banyak itu, iring-iringannya itu banyak banget ya, sangat benar-benar apa itu namanya itu ya, mobil yang gede-gede itu dari TNI, Polri semuanya itu semuanya hadir. Dan tol-tol itu nggak ada yang namanya di stop, udah langsung begitu vaksin dari datang, kontainer itu sudah aja environtainer itu kan 2-8, jaraknya harus berapa jam dia sampai ke Bio Farma supaya ini bisa dikeluarkan agar vaksin ini tetap bermutu dan sebenarnya ini semuanya dihitung, dan ini adalah semua Indonesia yang melakukan. Nah, itu kerjasama seluruhnya. Kementerian yang terkait termasuk Kominfo yang boleh menyiarkan hanya Kominfo saja. Ini adalah sesuatu kementerian lain lagi seperti pertahanan, semuanya ada di situ. Indah banget, dan itu adalah lewat vaksin. Nah, itu kita lihat juga Bio Farma juga pernah bekerja sama juga dengan Prof. Kusnadi yang sebagai salah satu dari FK Unpad, guru besar di Unpad untuk pengawalan vaksin COVID-19. Dan kami melakukan beberapa uji coba di Puskesmas Garuda dan Dago dan juga beberapa tempat yang lainnya. Dan ini adalah pada saat pengawalan waktu itu, alhamdulillah ini kita sudah selesai, tetapi kami kehilangan salah satu yang mengawal vaksin. Dr. Novi ini adalah Bio Farma, karyawan Bio Farma, dan dia yang mengawal, dan ternyata kami sangat kehilangan gitu. Nah, berikutnya adalah opportunity terkait bagaimana sih inovasi pasca pandemi ya. Kalau kemarin cerita adalah pandemi, dan pasca pandemi seperti apa. Lesson dari pandemi, kita harus melakukan beberapa perbaikan dalam kerjasama pentahelix. Kita melihat sebetulnya sudah banyak universitas yang bekerja sama, perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Bio Farma, termasuk yang di dalam negeri maupun dengan institusi global. Ada banyak ini logonya, bisa dilihat. Intinya adalah bagaimana perguruan tinggi menyiapkan sesuatu riset yang bisa dikolaborasikan ke Bio Farma itu memenuhi apa saja. Kita berharap proyek yang dilakukan penelitian ini akan inline dengan portofolio bisnis dari Bio Farma Group. Kalau grup saya mengatakan tidak hanya Bio Farma saja, tetapi juga Kimia Farma, Indo Farma, maupun Inuki. Mungkin Inuki nggak akan berlanjut ya untuk risetnya ya. Bisnis opportunity-nya juga yang kedepannya harus kita cek. Apakah memang risetnya ketinggalan atau akan memang visioner kedepannya. Sehingga ini harus kita lihat market demand-nya sudah siap atau belum siap. Kebanyakan kalau market demand-nya belum siap, kami harus mengawal sampai regulasi. Karena misalnya ini sudah WHO proven, sudah masuk dalam standar WHO, tetapi di Indonesia ini belum. Indonesia yang ketinggalan. Nah, kami tugas agent of development itu di situ, Bu. Jadi sampai harus mengawal sampai ini. Ada yang berhasil, ada yang belum juga berhasil. Ini yang harus kita lihat. Kemudian proyek harus disertai dengan sign yang rasional. Jadi jangan sampai ada sih yang proyek waktu itu kalau melihat ya nggak usah saya sebutkan itu sampai kami menanyakan ini gimana cara bekerjanya, gimana kemudian mendiagnosanya seperti. Tapi karena tidak trust, tidak diberikan informasi saya, kami juga nggak bisa. Karena nggak bisa rasional kami terima, sehingga ya nggak bisa kita lanjutkan. Ada Bu yang memang karena nggak trust untuk memberikan kepada kami, ini cara kerjanya apa, sehingga regulatory oversight kan harus ada. Ya, market yang demand-nya juga harus kita cek. Nah, sehingga kegagalan-kegagalan dari kolaborasi itu salah satunya dari situ itu juga bisa. Kemudian kita juga harus tersedia dari sumber daya yang kita miliki dari Bio Farma. Ini kita ahlinya ada nggak gitu loh. Kemudian fasilitasnya ada apa enggak gitu. Tapi kalau misalnya kayak tadi sikloton, benar-benar kami nggak ngerti. Lah kalau supaya kita nggak punya sumber daya yang paham terkait ini, ya kami punya konsultan yang ahli, kita hire, kemudian ada orang yang kita rekrut lagi dan sebenarnya supaya ini make sense kok. Tapi kita apa ini? Barang apa ini? Kemudian kita lakukan apa? Nah, itu ada kajian-kajian yang harus kami lakukan, kajian dari bisnis, legal, resiko, sehingga ini yang harus kita siapkan dari sisi kolaborasi. Kemudian kita juga melihat time to market yang dapat dicapai dari
produk-produk yang ada serta menghasilkan informasi teknologi yang baru tentunya. Nah, ini adalah bagaimana kami menceritakan yang mungkin tadi sudah sebagian kami ceritakan tentang bagaimana peran Bio Farma mendukung ketahanan kesehatan nasional. HPV tadi sudah saya sampaikan, dengan MSD kami bekerja sama dan nanti akan mendapatkan transfer teknologi sehingga TKDN sampai 40%. Ini akan menjadi satu poin yang Pak Presiden nanti saat ini kan ada di Amerika dan nanti menjadi poin informasi yang penting untuk bagaimana kanker rahim di Indonesia ini harus turun. Tadi 90, 70, 90 yang tadi sudah saya sampaikan. PCV ini menjadi satu hal yang menjadi penting buat kita kejar agar speknya terpenuhi. Ini kemudian dengue, kami nggak punya teknologinya, tetapi mungkin kita mulai dari marketing ke marketing. Kita bagi segmentednya. Mungkin dengue dari Takeda kebetulan masuk, kami akan kawal untuk yang ke pemerintah, yang Takeda mungkin masuk ke swasta. Meningitis juga sama. Kita tahu bahwa ada kendala kemarin meningitis antara jamaah haji dan umroh sebetulnya kan sama, datangnya ke sana sama, rempuyukannya di sana sama. Kenapa yang satu wajib, kenapa yang satu enggak? Nah, ini kan kita harus melihat dampak dari regulasi yang dibuat terhadap ketidakwajiban umroh jemaah umroh terhadap vaksin meningitis ini harus kita lihat. Sudah ada nggak dampaknya? Saya melihat sudah ada informasi yang kami terima dari salah satu tempat, ada kenaikan kematian dari jemaah umroh 3 kali sejak SE ini diberlakukan. Tapi kemudian kita mendiagnosa ini kan perlu satu riset lagi, ya kan? Apakah dia karena lansia ataukah karena apa? Tetapi data ini dengan data yang selama ini tidak dulu kan diwajibkan umroh, sekarang enggak. Kok dalam waktu singkat ini naiknya 3 kali ya? Berarti kan ada something wrong yang harus kita teliti lah. Ini yang Bio Farma, ayo kita teliti bareng-bareng. Untuk tujuan apa? Supaya kita tidak terjadi masalah kematian yang tidak diinginkan terhadap jemaah-jemaah yang seharusnya ada. Hanya karena mungkin biayanya cuma nambah berapa sih? Berapa, nggak ada 1 juta loh. Masa nggak mau? Ini kan awareness ini yang harus kita bangun bareng-bareng. Nah, itulah yang kemudian harus kita kawal untuk ketahanan kesehatan nasional. Terus kemudian bagaimana kami ke depan, ya ini sudah mau sesi terakhir nih. Ke depan karena holding BUMN Farmasi terbentuk dan kami sekarang baru mulai, kita harus melakukan reorientasi dari bisnis. Ada 11 reorientasi bisnis yang memang kita lakukan, tetapi yang 5 ini yang mungkin sangat perlu untuk kami sampaikan, yaitu kita akan melakukan penataan dan penguatan komersial. Karena di posisi saat ini antara Bio Farma, Kimia Farma, Indo Farma ini adalah sesuatu yang ada produknya bertabrakan. Nah, ini harus kita lakukan value kreatornya agar supaya membuat obat, alkes ataupun vaksin ini menjadi sesuatu hal yang lebih efektif. Mungkin fasilitas produksinya nanti harus kita lakukan di suatu tempat, sebenarnya utilisasinya meningkat, harganya akan jadi lebih murah. Itu yang akan kita lakukan. Kemudian juga kita melihat penguatan dan penugasan pemerintah ini dengan adanya kemarin COVID, perlu loh mungkin ada vaksin-vaksin tertentu yang perlu dilakukan dengan stockpiling. Artinya kalau kematian akibat gigitan ular itu kan muncul banyak. Kenapa? Karena sedikit antiserumnya. Kenapa? Karena nggak semua rumah sakit tertentu itu menyediakan. Kalau dia menyiapkan, masuk loh kamu RKO ini kok nggak dipakai antiserumnya. Lah pas kebetulan nggak ada kasusnya. Lah ini life saving ini menjadi sesuatu yang perlu kami komunikasikan agar yuk kita benahi, ada memang vaksin antiserum atau obat-obat tertentu yang perlu life saving itu ada di setiap rumah sakit tertentu yang kalau tidak dipakai nggak apa-apa, bukan pemborosan, bukan merugikan keuangan negara, tetapi ini adalah untuk life saving. Harusnya kalau nggak dipakai, alhamdulillah. Ini masalahnya kan regulasinya belum
belum sampai ke sana ini. Jadi kami nanti akan menginisiasi sampai ke sana. Karena kalau nggak gitu ya mati lagi. Karena itu kan harus tunggu berapa jam aja udah meninggal neurotoksinnya gitu. Nah, kemudian ketiga penataan dari produk tadi sudah saya sampaikan, streamingnya harus dilakukan dari produk dan layanan harus kecilkan atau dicari efektif yang mana. Keempat adalah penataan fasilitas produksi yang tadi sudah saya sampaikan dan bisnis plan dari Bio Farma Group yang nanti harus kami lakukan, bahwa value creator artinya aset-aset ini tetap harus meningkat, dividen yang diberikan oleh Bio Farma Group ini harus meningkat. Dengan cara itu pendapatan pemerintah yang non APBDN, jadi kalau Bio Farma atau BUMN ini adalah merupakan salah satu pendapatan yang di luar dari pajak. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat, pajak memang sumber utamanya, tetapi yang dividen dari BUMN ini meningkat tahun kemarin. Alhamdulillah, jadi itu yang diminta Bio Farma pun juga lebih sehat, mudah-mudahan gitu. Nah, ini adalah kolaborasi yang mungkin barangkali kami hanya sekedar sampaikan beberapa informasi-informasi. Kita kerjasama dengan banyak pihak, termasuk Undip dan juga Nusanti, kemudian di beberapa Kalimantan Tengah kita lakukan dan sebagainya. Juga bagaimana arah pendidikan ini harus jalan. Kemudian kunjungan ke ini adalah vaksin Indovac yang kemarin menjadi salah satu ikon dari Bio Farma, dan ini karya anak bangsa dengan bahan baku dari lokal. Dan tentunya kemudian kita juga sampaikan tentang SMDP, tentang distribusi vaksin yang menghubungkan dari satu tempat ke tempat lain dengan cold chain yang selalu terpakai dalam 2-8 derajat. Dan kemudian ini kita melihat akan kita enhance lebih lanjut untuk produk-produk medtech yang akan lakukan. Dan ini bagaimana take home message-nya untuk mewujudkan ketahanan vaksin, obat, dan alkes di tingkat nasional? Tentunya sama-sama. Dari tadi saya ngomong kebijakan. Kebijakan ini menjadi sesuatu kemandirian dari vaksin dan obat, kapasitas dalam negeri pun juga dalam pembuatan vaksin dan obat untuk memenuhi TKDN, harmonisasi regulasi ini juga perlu, dan rencana kesiapan pandemi juga perlu untuk kita pikirkan. Kolaborasi R&D dalam bentuk pentahelik, yaitu dari akademisi, government, gitu kan, kemudian komunitas dan juga perguruan tinggi. Itu yang mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sriharti Teteki, luar biasa ya. Kita sekarang lebih memahami dengan lebih detail apa saja yang dilakukan oleh BUMN Holding ini ya. Jadi utamanya untuk pembangunan kesehatan, untuk keselamatan masyarakat, dan juga kualitas hidup. Tapi permasalahannya kan kompleks ya Bu ya. Apalagi Indonesia tadi 270 juta, mungkin sekarang sudah berkembang lagi, hampir 300 juta, belum lagi memang tujuannya juga bergabung untuk lebih berperan lagi secara global, ditambah adanya pandemi yang menjadi tadi banyak ya lesson learn-nya, yang hikmahnya tadi kekompakan yang luar biasa ya Bu ya, kekompakan yang sangat luar biasa. Tetapi karena BUMN Holding ini juga kan terdiri dari BUMN besar sebelumnya ya, sehingga pasti lebih kompleks lagi permasalahannya. Tetapi kita semua jadi lebih mengerti kenapa harus dilakukan gitu. Nah ini Bu ada beberapa pertanyaan yang masuk ya Bu. Semoga Ibu bisa dapat menjelaskan. Kan ini dari para pemirsa. Ada yang bertanya, ini yang pertama adalah bagaimana Bio Farma sebagai BUMN Holding Farmasi ini dapat menyeimbangkan perannya sebagai value creator dan juga agent of development. Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa memang dua sisi mata uang ini nggak boleh salah satu ini dominan, tetap harus dua-duanya itu harus diseimbangkan. Kita tahu bahwa sebagai value creator itu seperti industri-industri yang lain yang mungkin bukan milik pemerintah,
Karena BUMN ini adalah memang milik pemerintah dan alhamdulillah BUMN Bio Farma ini 100% masih milik negara. Jadi kami mendapatkan juga untuk tambahan sebagai agent of development, sebagai perintis dari teknologi dan juga perintis dari bagaimana Indonesia akan menjadi lebih sehat lagi. Terutama bagaimana peran dari BUMN sendiri atau Bio Farma ini ke depannya untuk mencari inovasi, kolaborasi, teknologi yang lebih terkini dan sebagainya dengan menggandeng semua ya lewat pentahelik ya itu yang ada untuk agar sebagai agent of development proven dari suatu riset-riset yang sudah dikembangkan oleh para periset yang ini sampai ke menjadi sebuah produk. Ini adalah sebagai agent of development yang sangat membutuhkan konsentrasi. Kebetulan kami juga sudah membagi. Jadi bagian yang memang nyari duit ada, bagian yang memang untuk sebagai agent of development ada. Ada juga agent of development juga ada TJSL itu juga dilakukan dari BUMN itu menjadi sesuatu hal yang mewarnai dari sisi peran dari dua sisi mata uang yang memang bedanya kami dengan swasta memang di situ. Karena kita adalah milik Indonesia. Ya. Jadi sebesar-besarnya memang untuk masyarakat Indonesia ya. Keuntungan dari Bio Farma pun sebagai value creator balik lagi sebagai dividen negara. Jadi ya begitu. ASN kan. Hasilnya untuk Indonesia, udah di profitnya, tetapi semua proses yang dilakukan juga untuk keselamatan masyarakat ya, baik dari mulai pencegahan sampai juga pengobatan sampai rehabilitasi. Jadi luar biasa. Sangat cukup berat tetapi perannya sangat vital ya. Mudah-mudahan sukses ke depannya. Kemudian ada lagi nih, seiring dengan perkembangan teknologi Bu, update ataupun transformasi layanan apa saja yang dikembangkan? Jadi mungkin tadi juga sudah saya sampaikan ya, yang paling kerasa banget itu pada saat kita punya track and trace ya, aplikasi track and trace. Tapi bagaimana track and trace ini kemudian bisa sampai katakanlah vaksin. Supaya vaksin ini sampai ke masyarakat dengan kondisi yang mutunya masih bagus, ya kan, penyimpanan distribusinya masih bagus. Ini kan perlu ada monitoring. Kami kemudian pada saat pandemi kemarin membuat aplikasi SMDV, Sistem Manajemen Distribusi Vaksin. Nah, pada saat itu memang awal-awalnya, banyak sekali aplikasi yang harus kami buat ya, untuk kita sinergikan. Sehingga kita harus mengatakan karena vaksin ini baru, kita nggak tahu benar nggak kehandalan untuk dia bisa tahan di luar di suhu kamar. Itu kan ada kalau vaksin-vaksin kita ada data stability-nya yang sudah tercatat gitu, sehingga masih oke lah gitu ya. Tapi karena ini masih baru, kami harus strict 2-8 ya. Jadi dari mulai keluar dari Bio Farma masuk ke truk-truk pun harus dimonitor 2-8. Sampai ke dinas-dinas kerja provinsi juga harus dipastikan itu 2-8. Nah inilah kemudian kita membuat salah satunya layanan distribusi ini. Layanan distribusi yang mendistribusikan tercatat 420 juta vaksin lebih. Itu keluar dari kami. Dan alhamdulillah seharusnya nggak ada vaksin palsu. Nggak ada kan kejadian vaksin palsu. Coba kalau itu tidak ada itu, akan kejadian vaksin palsu. Ada kan yang kemudian ada oknum yang kemudian mendapatkan vaksin kemudian dijual, itu diciduk kan? Nah itu. Tapi itu kan bukan masalah distribusinya, tetapi sudah sampai di sana kemudian dia melakukan sesuatu fraud gitu kan? Nah itu adalah layanan-layanan yang harus kita lakukan dan terus layanan digital lainnya memang sedang kita buat, termasuk bagaimana kalau bukan hanya masalah distribusi ya, tetapi juga layanan ke klinik dan kemudian apotek pun kita lakukan. Di Kimia Farma Apotek ada layanan warung sehat, ya kan? Di Bio Farma, Kimia Farma Apotek bergandengan dengan UMKM, toko-toko warung-warung obat, kemudian kerjasama di situ dengan branding warung sehat. Kimia Farma juga mungkin sudah melakukan beberapa tambahan seperti home care dan sebagainya untuk mendekatkan pelayanan pengambilan darah, pemeriksaan lewat fasilitas home care. Saya rasa banyak yang akan kita buat untuk kembangkan untuk kedepannya, gitu Bu. Karena produknya adalah bukan produk yang tahan terhadap udara biasa ya, artinya suhu kamar harus ada suhu tertentu. Ada suhu tertentu. Karena kami juga pernah dulu melakukan riset manajemen supply ya bersama ITB. Jadi pengetahuan
masyarakat yang melakukan atau yang menjaga obat juga memang perlu diberi edukasi ya, karena waktu itu pasti ditemukan dalam distribusinya kurang baik, lalu penyimpanan juga kurang baik. Artinya sudah dibuat secara luar biasa menjaga mutu, tetapi pada distribusi dan penyimpanan tidak baik, rusak juga ya Bu ya. Ya, ada yang dia salah memasukkan ke dalam yang dibekukan. Kalau udah dibekukan udah rusak, nggak boleh lagi kan. Itu yang posisi cold chain management sistemnya juga harus dilihat. Secara detail banyak sekali yang harus diperhatikan ya Bu ya. Aturan-aturannya, kalau kompetensi dari tenaga kesehatannya ya. Kemudian ada lagi nih, di sini ditanyakan BUMN mendukung ketercapaian Indonesia Emas pada 2045 untuk mewujudkan ketahanan kesehatan. Salah satu tantangannya adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Nah, inovasi-inovasi apa saja yang mungkin bisa diceritakan lebih jauh lagi yang dilakukan dalam pengembangan tersebut? Ya, kesenjangan itu banyak sekali, mungkin diartikan banyak pihak ya. Kalau saya boleh ya mengatakan kesenjangan bagaimana pendidikan ataupun profesionalisme terhadap kesempatan melakukan riset itu jauh loh Bu, dari yang Indonesia Barat dengan Indonesia bagian timur, apalagi sehingga kita pada saat vaksin COVID aja Bapak dan Ibu mungkin bisa melihat kami melakukan kerjasama tidak hanya melulu, mohon maaf, biasanya kan banyak kan di Unpad, UI, UGM senternya ya. Kita udah mulai sekarang dengan posisi Indovac kemarin, kita kerjasamanya ke Undip, ya kan, ke Unan, ya, Andalas, Padang gitu ya, gitu. Jadi Indonesia Timur kesenjangan ini kita harus juga kerjakan untuk supaya periset-periset daerah di sekitar di luar dari Jawa pun harus bisa punya inovasi dan lain-lain yang bisa untuk nantinya menjadi satu produk di daerahnya tersebut. Nah, ini yang visinya jadi samakan ya. Iya, jadi ketertinggalan kesempatan dari Indonesia bagian lainnya selain yang sentar di Jawa ini kita juga bantu. Terlebih juga bisa saja seperti gini, kalau kita melihat milenial sebagai banyak mayoritas dari karyawan di BUMN saat ini. Rekrut kita ini juga kalau boleh saya sampaikan, rekrut kita ada magang bertalenta. Jadi orang yang masih sekolah, masih kuliah, boleh aplikasi rekrut di Magenta. Nah, makanya kalau misalnya mau dilihat dari FHCI, Forum Human Capital Indonesia, kalau lihat di Instagram biasanya itu ada nanti dibuka rekrut untuk Magenta. Nah, itu banyak sekali yang masuk ke situ. Ini tujuannya untuk menyaring dari di luar, tidak hanya di Jawa saja atau khusus Bandung aja gitu lah, tapi juga dari luar juga kita ambil. Jadi kesenjangan terkait itu sudah kita pikirkan. Ini masalahnya mereka siap juga nggak? Kadang-kadang kita udah kasih pancing gitu ya, tetapi nggak keluar juga gitu lah. Ini tapi nggak boleh capek kalau yang namanya juga untuk Indonesia semuanya untuk berkeadilan, ya memang kita harus beri kesempatan terus. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Itu PR lain lagi ya. PR lain. Iya betul. Yang tidak mudah juga ya Bu. Tidak mudah Bu. Indonesia yang luas. Iya, karena kalau kita mau ngomong untuk misalnya riset, mendingan kita di Bandung, Jakarta, Jogja. Kalau hanya memikirkan di Jawa kan transportasi lebih mudah, lebih murah. Tapi kan ya nggak boleh. Tidak ada membangun SDM-nya. IKN aja sekarang ke sana ya berarti kita sudah mikir. Presiden kita udah memikirkan sampai kesenjangan itu harus dikurangi gitu. Ya. Luar biasa. Kemudian Ibu, pertanyaan berikutnya. Salah satu prioritas BUMN dalam transformasi ketahanan kesehatan adalah inovasi model bisnis. Nah, bagaimana ini BUMN Holding Farmasi berperan dalam hal ini? Tadi coba sudah kami sampaikan ya, seperti HPV Kit DNA. Itu kan transformasi ketahanan kesehatan kita ngomong tidak hanya vaksin saja, tapi alat kesehatan dalam mendeteksi dari HPV ini justru akan mendiagnosa penyebab kanker leher rahim terbesar. Itu adalah HPV. Begitu ini dikasih diperiksa lewat kencing, running lewat PCR,
kemudian ketahuan HPV, di situ akan ketahuan Bu, high risk atau low risk, ya kan? High risk yang other atau yang high risk yang 3 yang akan kelihatan. 16, 18, dan 52 itu adalah yang paling besar menyebabkan kanker leher rahim di Indonesia. Sehingga akan nanti bila, dan itu ketahuan Bu, orang yang cycling komunitas kami periksa mau, dan kemudian kita lihat 100 orang, ketahuan 5% kena HPV AIDS. Dia nggak punya rasa apa-apa, tiba-tiba ketahuan. Nah ini satu inovasi model bisnis yang harus kita lakukan, bahwa kita nggak ngomong dari sisi sakit diobatin gitu kan, tapi justru dari preventifnya, dari mulai awal ini yang harus kita kerjakan. Nah 5% itu sebenarnya memang betul-betul prediksi bahwa apabila kita screening seluruhnya se-Indonesia, kemudian akan ketahuan sekitar itu, angka itu. Karena di Jakarta, di Bandung angkanya mirip-mirip Bu, gitu. Saya belum tahu yang di luar Jawa angkanya seberapa, tapi paling enggak betapa kita harus memikirkan ya nasib wanita yang melahirkan anak-anak, yang melahirkan bonus demografi ini untuk supaya sehat. Kalau dia nggak sehat, kalau dia kena HPV positif, belum tentu memang kanker, tapi diobati, dikrayo, dilakukan apa, dia kan sembuh Bu. Tapi kalau dia nunggu pap smear dulu, baru dia akan pap smear kalau sudah ketahuan keputihan, hubungan seks pendarahan, ataupun berbau, ya itu kan tanda-tanda itu. Tapi itu sudah stadium 3, stadium 4, harapan hidupnya sudah makin rendah, obatnya makin rendah, orang takutnya lebih banyak, ya kan? Tapi kalau ini ya memang sih ada yang masih, kami harus mencoba mengedukasi. Enggak, aku nggak mau periksa karena takut ketahuan. Iya. Nah itu banyaknya kan, gitu. Lah itu yang ayo saya tolong dibantu. Saya tolong dibantu. Yuk screening ini untuk mendeteksi virus. Virus ini belum tentu jadi cancer, tapi begitu ada virus kita hajar dulu. Itu yang harus kita lakukan. Itu salah satu hal yang ada. Ya. Edukasi pada masyarakat. Edukasi masyarakat bukan tugas kami. Kalau tugasnya Bio Farma nanti lo jualan gitu kan? Padahal enggak loh. Ini ada memang golden standard WHO-nya ada. Pemeriksaan sekarang untuk deteksi kanker leher rahim itu lewat HPV DNA. Ya, pakai itu bisa. Itu memang sangat penting ya. Sangat penting. Tapi karena keberhasilan pengobatan kita ketinggalan. Iya. Nah itu mau sehatnya dari mana Bu kalau kayak gitu kan? Iya betul. 2045 makin umur makin tambah, angka kesakitannya penyakit-penyakit kanker, metabolik makin besar. Kan kebayang anggaran pemerintah harus butuh berapa banyak, pajaknya harus seperti apa. Nah ini kalau nggak dari kita, mulai dari kita, ayo kita harus kolaborasi. Itu. Pendidik yang lebih kelihatan netral itu yang harus lebih bersuara gitu kan, daripada kami gitu ya. Itu yang kerjasama ini yang harus dengan pemerintah daerah sampai tingkat yang paling bawah yang paling dekat dengan masyarakat ya Bu ya. Itu sangat banyak ya yang dilakukan ya. Apalagi juga kalau pandemi juga itu salah satu yang tadi kan tidak diprediksi, datangnya tiba-tiba ya Bu ya. Betul. Itu sehingga semua juga kemarin seluruh dunia nggak ada yang siap rasanya ya Bu. Nggak ada yang siap karena itu adalah sesuatu hal yang baru. Yang baru ya. Dan nggak tahu kapan akan berakhir. Nah ya betul. Sekarang kan tadi kata Ibu kan masih banyak sebetulnya dampak-dampak yang tersisa dari pandemi tersebut. Kan sekarang juga dengan munculnya varian-varian baru ya Bu ya. Nah tapi kira-kiranya Bu kalau sekiranya ada serangan pandemi lagi seperti kemarin gitu ya, kita akan lebih siap ya Bu ya dengan segala yang sudah dilakukan. Makanya kita mencoba menginisiasi kepada pemerintah, barangkali ada model penugasan kepada Bio Farma atau BUMN ke depannya seperti apa kan. Sama-sama nih, rumahnya adalah tadi transformasi kesehatan. Kami sebagai kementerian teknisnya kan di Kementerian Kesehatan, kita harus menuju ke sana. Bagaimana orang sehat, orang produktif, ini akan harus kita support. Nah, Bio Farma pun juga bertransformasi juga untuk menuju ke sana. Dari misalnya teknologinya yang biasanya kemarin provennya adalah
inactivated, rekombinan dan sebagainya. Nanti kedepannya juga mRNA, gitu kan ya. Jadi lengkap. Bila nanti ini akan ada pandemi, mudah-mudahan enggak ya. Itu kita udah lebih siap. Riset-risetnya juga nggak boleh berhenti. Tetap riset-risetnya walaupun mungkin belum menjadi satu produk, tetapi teknologi sudah kita kuasai dulu. Sehingga pada saatnya nanti, oh ini ada misalnya Zika misalnya atau apalah pandemi apa yang kita sekarang monkeypox katakanlah, berarti kan ada sesuatu yang tapi nggak sampai pandemi kan, ini kan yang penyakit-penyakit yang baru ini harus kita nggak boleh ketinggalan. Terus walaupun mungkin strategi yang dilakukan oleh Bio Farma apabila ini tidak dari risetnya, bisa dari melengkapi dulu produknya dulu, misalnya lewat import kemudian kita mencari mitra mau nggak transfer teknologi, kamu kok bisa bikin sih, aku kok belum, kita berdiplomasi, bernegosiasi untuk mendapatkan transfer teknologinya itu yang kami lakukan gitu. Mulai dari mana? Oh yaudah kamu mulai dari filling dulu gitu. Oh bisa formulasi, oh bisa bikin seednya, dan sebagainya. Itu kan wundernya, ya kan? Prosesnya panjang ya. Prosesnya panjang. Mulai dari sini dulu biasanya, dari ujung dulu, nanti baru upstream downstream kan. Nah itu kan di manufacturing ya Bu ya. Kalau di distribusinya itu sejauh mana? Distribusi, oke. Pengalaman terkait dengan distribusi juga, CCP ini kan menjadi sesuatu ya, rantai dingin ya. Rantai dingin kemarin itu kan membuat dari Bio Farma, terus khususnya di Kimia Farma, karena kan Bio Farma PBF-nya kan hanya di sini. Kemudian kalau Kimia Farma distribusi dan IGM mereka juga ada. Mereka pada saat harus mendistribusikan vaksin kita, dia harus memenuhi untuk rantai dinginnya sudah terpenuhi apa enggak. Sehingga Bio Farma ini sebagai center mungkin ya untuk yang terbaik untuk yang memang rantai dingin yang dimiliki. Sehingga banyak tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari manufacturer dan juga rumah sakit itu kalau nggak salah juga ada dalam akreditasinya, dia harus tahu nih penyimpanan, pendistribusian itu dari rantai dingin itu seperti apa lah. Biasanya mereka pada datang tuh dari dinas, dari rumah sakit datang ke Bio Farma untuk ngerti gimana sih proses penyimpanan vaksin yang ada, seperti apa yang baiknya dan sebagainya. Nah, tim-tim kami ini yang kadang satu tahun sampai 100 tamu datang, karena pengen belajar. Dan tim kami juga menjadi salah satu narasumber di BPOM untuk bagaimana untuk mengelola rantai dingin, produk-produk rantai dingin. Jadi itu yang kita lakukan untuk mengurangi kesenjangan pengetahuan. Ya harapannya agar produk yang memang memerlukan rantai dingin dalam penyimpanan dan distribusinya ini sampai ke tempat suntikan ini masih dalam kualitas yang bagus. Ada juga vaksin file monitor itu juga bisa membuat melihat oh ini sudah VVM-nya udah masih bagus apa enggak gitu. Nah ini pengetahuan ini terus kita sampaikan kepada dinas kesehatan ataupun beberapa mitra distribusi kita ataupun rumah sakit yang memang berkenan untuk datang ke tempat kami. Gitu. Jadi antara produksi dan juga distribusi sama-sama dikembangkan ya Bu ya, tidak ada yang didahulukan ya artinya enggak. Ya percuma Bu, distribusi sulit loh, bikin vaksin itu 6 sampai 9 bulan sendiri, ya kan? Kalau salah distribusi sampai di tempat rusak. Iya. Nah, lalu BUMN Holding sendiri kan terdiri dari beberapa perusahaan yang memang sebelumnya juga perusahaan-perusahaan besar ya Bu ya. Nah, nanti bagaimana pola kerja sama BUMN Holding di antara perusahaan-perusahaan tersebut, bagaimana pembagiannya gitu loh, pembagian tugasnya sehingga memang dapat berkinerja dan bekerja sama untuk mencapai visi yang sama gitu. Karena kan masing-masing masih tetap dengan nama-nama masing-masing ya. Nanti bagaimana tuh ke pola kerjasamanya gitu kalau bisa? Ya, idealnya memang ada BUMN Holding Farmasi ini sudah terpisah dengan perusahaan yang operationnya, ya kan? Jadi holding ini sifatnya parenting, kemudian yang operation tetap beroperasi, tetap beroperasi. Jadi kalau arahan dari pemegang saham sendiri sebagai BUMN,
Bio Farma kan akan masuk ke produk vaksin, antisera, dan produk life science, termasuk yang memang kit diagnostik, tetapi yang IVD yang berbasis yang canggih gitu. Nanti kemudian kalau kimia farma memang lebih ke arah farma dan dari manufacture, distribusi sampai ke klinik dan layanan ya, termasuk apotek dan sebagainya. Indofarma diharapkan adalah nanti untuk herbal dan alat kesehatan, jadi nggak beririsan. Ya. Tapi ini nanti kita seperti yang saya sampaikan tadi, holding ini baru lahir kena pandemi, ya kan? Terus kita baru mikirin nih mulai sekarang, makanya kami menyebutnya tahun ini kami akan membuat Project Manufacturing Officer PMO untuk reorientasi bisnis. Nah, reorientasi bisnis nanti akan dilakukan. Ini mana ini yang dari pabrikan site mana, manufacturer mana, produksinya apa, kemudian harganya berapa, kapasitas produksinya berapa. Nah, ini nanti kita akan lakukan, Bu. Seperti apa. Tetapi tugas dari BUMN kepada Bio Farma Holding adalah mengatur ini semua. Nanti anak-anaknya menjalankan apa-apa yang menjadi arahan dari holding, gitu. Jadi mereka memang tetap secara masing-masing perusahaan tetap masih hidup, masih berkinerja, ada penilaian juga terhadap kinerjanya, selain untuk berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama gitu ya. Kita istilahnya ada key performance indicator, KPI kami, KPI arahan pemegang saham masuk sebagai pedoman kita untuk bekerja. Dan dalam proses penganggaran termasuk target-target yang ada, istilahnya RKAP-nya kita, termasuk RJPP-nya kita ada memperhatikan dari APS tersebut, arahan pemegang saham. Dari APS kemudian kita terjemahkan dari RJPP, RKAP. Di situ nanti kita ada peran tugas masing-masing, mana seperti portofolio yang ada tadi. Terus ada yang memang urgent, seperti siklotron ini urgent. Berarti kita bentuk satu. Di luar dari ini tetap memiliki tugas tambahan ini, gitu kan. Terus dari masing-masing yang ada, itu direksi katakanlah punya KPI yang bersama. KPI bersama di root adalah KPI-nya apa, dari APS kan diterjemahkan, kemudian di root ini KPI-nya dia akan masuk ke direksi-direksi yang lainnya. Jadi 40% pekerjaan dari direksi yang di bawahnya di root ini adalah mensukseskan APS ini. Nah, sama nanti masuk lagi layer berikutnya, KPI-nya di, misalnya saya nanti ada yang di kimia farma, aku punya tugas apa? Bantu untuk retail dan ininya katakanlah. Nah, KPI saya ada bagian yang untuk ngurusin ini. Jadi nyambungnya ini sebagai rantai yang harus kita kerjakan bareng. Dan kami dinilai setiap minggu, Bu. KPI-nya tiap minggu itu ya? Ada aplikasi IPON namanya, Happy Five. Ya, kita ada ini, follow up dari KPI untuk indikator, sub indikator ini seperti apa, masih kurang, apa evidence-nya, apa yang harus dilakukan. Jadi ini terbuka, transparan, dan bisa dilihat oleh Kementerian BUMN juga. Jadi malu juga tuh, Bu, kalau misalnya ini nggak sesuai. Tapi kecuali kalau memang itu sulit sekali, ya kita harus bisa mengatakan ini memang tidak bisa dijalankan atau belum berjalan atau belum memenuhi target karena apa. Itu yang harus kami pertanggungjawabkan sebagai direksi masing-masing dari BUMN ataupun ex BUMN. Kimia Farma itu masih termasuk BUMN tetapi dikatakan ex BUMN gitu. Gitu. Jadi minggu berat juga ya? Dilihat dari indikator, Bu, divulgasikan terus nanti kita ini. Jadi kalau PMO ini reorientasi bisnis setiap minggu, Bu, kami ujian. Karena tugasnya sangat berat, jadi kalau tidak detail gitu kan tidak akan sulit untuk tercapai Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih, Bu. Salah satu strategi dalam mencapai ketahanan kesehatan adalah dengan berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Seperti yang selama ini kan tadi sudah diceritakan banyak juga ya. Nah, sekarang ini dari pengalaman juga, dari yang lesson learn-nya lah, apa saja yang Ibu harapkan gitu dengan kerjasama dengan perguruan tinggi? Sangat berharap ada satu produk yang berhasil dilakukan mulai dari riset awal dari perguruan tinggi.
Sangat Jadi, berharap. ya, Artinya risetnya pentahelik ini kerjasama ini sebetulnya bagus. ya. Cuman saking bagusnya sulit untuk Ya. dikerjakan. Ya. Tetapi kami memang banyak pihak dari universitas sudah ketemu dengan kami. Ya. Justru kami mengatakan gini, barangkali mungkin mindsetnya dirubah ya. Mungkin apa yang dibutuhkan oleh Bio Farma sehingga dari periset siap nggak untuk menggantikan, misalnya gampang ya, gampangannya pipet dropping dari polio itu bisa nggak sih dibikin dari risetnya dari teman-teman, atau misalnya sarung tangan yang seperti apa kan, dan gitu. Seperti itu yang mungkin ide-ide tidak usah import dari luar gitu. Iya, jadi akan kita coba sisir dan mana yang bisa untuk dirisetkan di awal oleh perguruan tinggi. Nah, yang menarik di sini adalah masalah pendanaan. Pendanaan yang muncul itu adalah dari perguruan tinggi. Kalau saya lihat dari UI sendiri, mereka punya nih, ada pendanaan khusus dengan alokasi khusus dan sebagainya. Kemudian mungkin di tempat yang lain nggak punya gitu lah. Ini yang mungkin dari apakah status dari perguruan tinggi itu BLU atau PTNBH itu menjadi sesuatu hal yang menjadi prioritas, ya kan? Kemudian janganlah katakanlah riset itu sama-sama terus nih, di sana iya, di sini iya, di sini iya. Kita bingung nih. Iya. Nah itu kan berarti padahal riset ini dibiayai oleh negara loh. Entah itu dari Kedereka, entah itu dari BRIN ataupun dari yang lainnya. Artinya dana dari uang negara lagi. Nah ini kami juga nggak mungkin dari Bio Farma sendiri kan Bu. Dari kementerian juga harus ada yang ngopeni ini. Nah kalau memang BRIN itu fungsinya akan menuju ke arah sana, ya monggo, ayo kita kerjakan bareng-bareng gitu. Itu jadi saya lihat ini yang masih banyak harus diperbaiki, baik itu dari ide, kemudian pendanaan, kemudian pengaturan tugasnya itu seperti apa dari masing-masing perguruan tinggi. Kayaknya perlu mungkin dari Pak Rektor ini bisa bekerja sama sesuai dengan kompetensi masing-masing. Ya, kayak BUMN Holding Farmasi kan kami juga buat nih, portofolio ini adalah ini ada nih. Artinya misalnya dia agak melenceng-melenceng, tetapi fokus utamanya ini tetap dikerjain gitu. Itu kalau itu bisa, kita tadi persyaratan yang bisa masuk berkolaborasi kan kami juga harus siap. Fasilitasnya harus siap, SDM-nya harus siap dan sebagainya gitu kan. Nah itu yang diharapkan Bu. Jadi harus lebih banyak lagi berkoordinasi ya, berdiskusi supaya lebih targetnya tercapai. Betul. Selain sebetulnya fasilitas dari riset di perguruan tinggi itu kadang-kadang nanggung ya. Kalau dibandingkan dengan yang lainnya, tapi masalah bagaimana keuangan negara itu menghidupi itu yang memang harus ada. Itu memang masih banyak PR tersisa. Masih banyak PR tersisa di pentahelik ini. Supaya nanti tujuan dari holding BUMN-nya bisa tercapai ya. Betul. Karena tadi kerjasamanya lintas sektor melibatkan berbagai macam kementerian, berbagai macam di masyarakat yang bekerja sama dari perguruan tinggi, dari masyarakat sendiri Kalau nanti kerjasama antara perguruan tinggi dengan Bio Farma Holding itu bisa gini di atas atau bisa langsung di bawah, itu juga nggak apa-apa. Tapi sekarang kami mencoba menata ke atas, karena riset itu kan tidak hanya dari kedokteran atau dari farmasi saja, ada yang dari kadang-kadang yang alat kesehatan dari elektro dan sebagainya, sehingga ini pintu masuknya di hubungan kelembagaan. Kebetulan di tempat saya masuk ke situ, nanti kita bisa bagi ke siapa-siapa. Tapi kalau sudah ini cocok untuk di sini pabrik manufaktur ini, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau masih bingung, mendingan di atas aja dulu, nanti kami atur ke bawahnya. Lebih detailnya. Siapa nih yang paling cocok dan bisa. Gitu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Sriharti Teteki. Rasanya banyak sekali yang kita dengarkan pada hari ini, yang dapat kita pahami sehingga bisa mengerti apa sih holding BUMN farmasi khususnya yang pada hari ini, sehingga mungkin kontribusi dari masing-masing institusi juga bisa lebih dioptimalkan betul. Memang banyak PR yang tersisa, tapi mudah-mudahan dapat diselesaikan dengan kerjasama dan komunikasi yang baik. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, juga para mahasiswa, sudah banyak sekali yang kita dengarkan pada hari ini. Kita semua sangat berterima kasih pada Ibu Sriharti Teteki
untuk pemaparannya dan penjelasannya yang luar biasa. Terima kasih juga atas kehadiran semua partisipan pada siang hari ini. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh